Okay, I am Mr. Muntaha. Good evening. Uh, what do you know? Where where am I now? I am now in the beach. You know, behind me is sea. Behind me is water. Behind me is beach. It is the beach of Ngembo village. I am alone here. I'm sitting on the stone. No, I want to discuss. I want to study. I want to learn. I want to speak English. What material? Of course, the material that I want to speak here, I think about the food. About the food. Here I have three food. There are three food in English. The first, ice cream. Apa ice cream? Artinya es krim. The second, candy. Candy artinya permen. And the third, noodle. Noodle artinya sarimi. Saya ulang, ice cream kalau ditulis ice cream, kream, ice kream ya, ditulis demikian. Kita baca ice cream artinya es krim. Yang kedua adalah candy, ditulis candy, candi ya, ditulis candi ya, dibaca candy artinya permen. Yang ketiga, noodle, ditulis noodle, noodle ya, ditulis noodle, kita baca noodle, artinya adalah sarimi. Ice cream, es krim, kemudian candy, permen atau mut-mutan. Yang ketiga adalah noodle, artinya sarimi. Jadi tiga-tiganya ini adalah jenis makanan atau nama-nama makanan yang biasa dimakan oleh kita maupun oleh anak-anak dalam kesehari-hariannya. Mungkin kita juga pernah makan es krim, atau kita juga pernah makan permen, kita juga pernah makan sarimi. Itu kalau dalam bahasa Inggris es krim sama ya, diucapkan es krim, juga dimanai es krim. Pengertiannya ya es krim. Berikutnya yang kedua adalah candy. Candy ini dalam bahasa Inggris ya, ucapannya candy, diartikan permen, dan kemudian noodle. Noodle juga dalam bahasa Inggris kita artikan sebagai sarimi atau mie. Nah, tiga makanan yang sudah kita kuasai dalam hal bagaimana cara mengucapkannya, kita kuasai bagaimana cara menulisnya, kita kuasai bagaimana artinya. Sekarang ada dua kalimat yang dibuat soal, dan soal ini ditujukan kepada siswa kelas 3. Dua kalimat pendek, kalimat rumpang, dan kalimat informasi yang mendukung kalimat yang pertama yang masih rumpang tersebut. Bagaimana kalimatnya? Kalimat yang rumpang seperti ini bunyinya. Elfat likes to eat ... Elfat suka makan ... Ini kalimat rumpang. Kalimat yang belum sempurna nanti disuruh menyempurnakan dengan menggunakan pilihan kata es krim atau candy atau noodle.
Kira-kira mana nanti kata tersebut yang cocok untuk dipilih sebagai jawaban yang benar melengkapi atas kalimat Elfat likes to eat bla bla bla. Kemudian kalimat yang kedua adalah kalimat informasi yang mendukung atau sebagai pendukung daripada kalimat yang pertama, itu didukung dengan kalimat yang kedua. Apanya yang didukung? Yang didukung adalah kata mana yang tepat untuk dipilih. Itu mengacu kepada pernyataan atau kalimat kedua yang mengarahkan agar kita nanti memilih yang es krim atau memilih yang candy atau memilih yang noodle. Acuannya adalah pada kalimat yang kedua. Bagaimana kalimat kedua? Kalimat kedua isinya adalah now he has toothache. Now he has toothache. Sekarang dia sakit gigi. Dia siapa? Dia Elfat. Has toothache, sakit gigi. Now he has toothache. Sekarang dia sakit gigi. Nah, kalau kalimat yang kedua ini menginformasikan bahwa Elfat adalah sakit gigi, penyebabnya adalah gara-gara makan makanan yang bersangkutan. Kira-kira makanan apa itu yang sesuai atau yang menyebabkan gara-gara makan itu berakibat bisa sakit gigi? Baik, kita coba, kita pelajari, kita cocokkan, kita analisa satu demi satu. Misalnya begini, Elfat likes to eat ice cream. Artinya Elfat suka makan es krim. Apakah makan es krim itu bisa menyebabkan sakit gigi? Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, Elfat likes to eat candy. Elfat suka makan permen. Apakah gara-gara makan permen ini lalu kemudian bisa menyebabkan sakit gigi? Ini namanya menganalisa. Kemudian analisa yang terakhir, Elfat likes to eat noodle. Elfat suka makan mie. Elfat suka makan sarimi. Apakah gara-gara makan sarimi bisa berakibat dia ini mengalami sakit gigi? Sekarang kita maknai. Yang pertama, Elfat suka makan es krim. Elfat likes to eat ice cream. Yang kedua, Elfat likes to candy. Elfat likes to eat candy. Elfat suka makan permen. Yang ketiga, Elfat likes to eat noodle. Elfat suka makan sarimi. Nah, jelas dari ketiga kata yang tepat untuk dipilih sebagai jawaban yang benar untuk melengkapi kalimat terumpang ini, tidak ada lain pilihan yang paling tepat adalah kata candy. Apa? Kata candy yang artinya permen. Jadi inilah yang paling mendekati untuk jawaban yang benar, berhubung atau terkait dengan petunjuk pendukung kalimat yang kedua. Kalimat berikutnya, he has toothache. Now he has toothache. Sekarang dia sakit gigi. Mengapa kok sakit gigi? Ya gara-gara makan permen itu tadi. Jadi makan permen yang berlebihan, yang sering, itu bisa berakibat menyebabkan sakit gigi. Oleh karena itu, kalau makan permen jangan keterlaluan, jangan berlebihan, karena itu penyebab daripada sakit gigi. Kalau sudah demikian, berarti kalimat yang benar adalah seperti ini. Elfat likes to eat candy. Now he has toothache. Saya ulang, Elfat likes to eat candy. Now he has toothache. Elfat suka makan permen.
sekarang dia sakit gigi. Secara tidak disadari, saya di sini seolah-olah menghafal kalimat ini, padahal saya tidak menghafal. Tapi ujung-ujung saya bisa ngomong, saya bisa berbicara bahasa Inggris. Ialah Elvat likes to eat candy. Now he has toothache. Elvat suka makan permen. Sekarang dia sakit gigi. Kalimat-kalimat sederhana yang kami ucapkan seperti ini secara tidak sadar adalah akan menambah kekuatan bagi saya untuk kemajuan bahasa Inggris dari hari ke hari, karena semakin hari semakin dipelajari, diucapkan, dihafalkan, dikuasai. Dan itulah cara saya untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Maka soal yang biasa dikerjakan anak-anak di kelas, baik itu berupa soal pilihan ganda, bagi saya adalah bisa menjadi konten bahasa Inggris. Mantap. Oke, terima kasih bagi pencinta bahasa Inggris. Jangan kemana-mana, terus tetap semangat belajar bersama dengan saya, Mr. Monta. Salam dariku, salam apa adanya, bukan ada apanya. Mantap.